Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengkhususkan beberapa malam dalam satu tahun, diantaranya malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau khususkan malam-malam tertentu dalam beribadah kepada Allah. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Nah, kalau tidak mampu semalaman suntuk kita ibadah, setidaknya maghrib, isya sama subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk duduk di majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, setiap perkumpulan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, setiap perkumpulan yang tidak disebutkan, dikumandangkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan perkumpulan itu akan menjadi sebuah malapetaka dan kerugian besar bagi orang yang ikut serta berkumpul di dalamnya besok di hari kiamat. Wa bi'satin nadamat nadamat yaumil qiyamah, dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan yang dirasakan nantinya di hari kiamat. Dari karena itu hendaknya setiap kita memperhatikan di perkumpulan mana kita duduk, di perkumpulan mana kita ikut serta. Dari karena itu bagaimana di pertemuan yang telah lalu kita menyebutkan tentang keistimewaan majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar untuk duduk di majlis zikir insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada malam hari ini Sayyidil Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi, beliau kembali membicarakan tentang fi fadilatidz dzikri bil qalbi wa bil lisan, yaitu beliau menceritakan tentang zikir yang disertai dengan hati dan zikir yang disertai dengan lisan. Wa hakadha. Zikir, ada zikir yakunu bil qalb wa yakunu bil lisan. Zikir itu ada yang dilakukan dengan hati, wa yakunu bil lisan, dan juga zikir ada yang dilakukan dengan lisan. Wal afdal, dan yang lebih utama, minhu, dari itu semua adalah maka nabil qalbi wal lisani jami'a, zikir yang dilakukan dengan hati dan lisan secara bersamaan. Lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita pun mengucapkan la ilaha illallah. Hati kita, lisan kita mengucapkan di sana astaghfirullah, hati kita pun menuturkan astaghfirullah. Sehingga zikir yang dilakukan dengan lisan dan hati adalah afdaludz zikri, yaitu zikir yang paling utama. Jadi usahakan ketika kita hadir majlis maulid, hadir majlis zikir, hadir majlis apa aja, jangan sampai hanya jasad kita yang hadir, akan tetapi usahakan hati dan jasad kita pun ikut hadir. Akan tetapi keutamaan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan bahwasanya salawat yang dilantunkan oleh seseorang kepada baginda Nabi besar Muhammad dengan hati yang hadir atau tidak, maka salawat itu pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah. Apakan lagi orang yang bersalawat dengan hati yang hadir, apalagi orang yang bersalawat menghadirkan kerohanian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pahalanya tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wahakadha. Orang yang bersalawat, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Satu salawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad, 10 rahmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang yang bersalawat dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, lisannya bersalawat tapi hatinya tidak hadir.
Bagaimana kira-kira ketika orang bersalawat dengan meresapi maknanya, merenungi daripada isi kandungannya, maka pahalanya tersebut melebihi daripada apa yang semestinya dia dapatkan. Dari karena itu usahakan setiap majelis zikir, majelis maulid, majelis ilmu, jangan hanya jasad kita yang hadir, jangan hanya lisan kita yang membacanya, akan tetapi usahakan hati dan lisan senantiasa bersamaan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan itu semua kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fa in igtusira ala ahadihima, jika hanya dilakukan dengan salah satunya, mana yang lebih afdal, al-qalb atau al-lisan, dengan hati atau dengan lisan? Ada Imam Nawawi menyebutkan fa in igtusira ala ahadihima, apabila di sana jika hanya bisa dilakukan salah satunya, fal qalbu afdal, maka zikir dengan hati itu yang lebih utama. Zikir dengan hati maka itu lebih utama. Hadzal Imam Al-Qadhi Iyad, beliau menyebutkan ulama berbeda pendapat bagaimana kalau orang yang mana di sana ketika berzikir hanya dengan hatinya, tidak dengan lisannya. Hal taktubil malaikatu dzikral qalbi, apakah malaikat di sana mencatat nilai pahala zikir yang hanya dilakukan dengan hati? Maksudnya apakah ada pahalanya atau tidak? Ada yang mengatakan pendapat ulama bahwasanya tetap dicatat, dan Allah jadikan orang yang zikir dengan hati ada suatu alamat yang para malaikat mengetahui, dengan alamat tersebut orang ini sedang berzikir dengan hatinya. Ada lagi ulama yang mengatakan la yaktubunahu, tidak dicatat, karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun ada lagi yang berpendapat yang sahih bahwasanya itu semuanya ditulis walaupun dengan hati. Akan tetapi yang lebih utama adalah zikral lisani ma'a huduril qalb, yaitu zikir dengan lisan disertai dengan kehadiran hati. Mudah-mudahan hati kita jangan sampai lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadzal Imam Al-Haddad, beliau mengatakan tentang masalah zikir. Apa kata Imam Haddad? Al-awrad, wiritan-wiritan yang kita punya, wiritan apa aja, la tanfa illa ma'ad dawam, tidak bermanfaat itu wirid kecuali engkau lakukan disertai dengan keistigamahan. Salawat, zikir, tasbih, apapun itu, la tanfa illa ma'ad dawam, tidak bermanfaat kecuali dengan engkau mengistiqomahkannya. Istiqomahkan ini yang sulit. Istiqomah ini sulit. Terkadang keistigamahan seseorang diuji dengan situasi dan keadaan. Hakadha. Begitu. Wala tu'athir illa ma'al hudur. Coba lihat pentingnya kehadiran hati. La tu'athir illa ma'al hudur. Tidak membekas itu wirid kecuali ketika engkau baca dengan kehadiran hati. Salat pun akan menjadi khusyuk apabila kita faham maknanya. Salat pun akan terasa nikmat kalau kita mengetahui isi kandungannya. Sujud kita terasa nikmat, rukuk kita terasa indah, bacaan kita terasa lezat. Sehingga di antara mereka saking khusyuknya salat, tidak merasa apa yang terjadi di samping mereka. Hatinya hadir. Hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'athir illa ma'al hudur, itu wiritan. Usahakan hati kita hadir. Bagaimana caranya agar hadir? Di antaranya memahami makna yang kita baca dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setidaknya mengerti dan merasakan bagaimana Allah menjawab bacaan kita. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Majjadani abdi,
hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, asna alayya abdi, kembali menyanjungku hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah mengatakan, hadza baini wa baina abdi, ini batasan antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta aku beri. Sehingga sambungannya adalah ihdinas siratal mustaqim, agar kita senantiasa ditunjukkan jalan yang lurus. Jangan sampai apa yang kita hadapi, apa yang kita lewati memalingkan kita dari jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau berikan anugerah atas mereka, para anbiya salihin wal auliya wal akhyar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang kau benci. Jalan banyak, jalan banyak, tapi tidak semua jalan yang mana mengantarkan kita kepada keselamatan. Hati-hati. Jangan sampai jalan yang dibenci, dimurkai oleh Allah, apalagi jalan yang menyesatkan kita. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun banyaknya wirid disertai dengan terburu-buru, Masya Allah, terburu-buru baca. Wal ghaflah, dengan kelalaian. Wa gillatil hudur, kehadiran hati yang sangat minim. Fanaf'uha galil, manfaatnya sedikit. Akan tetapi masih ada berkahnya, tapi manfaatnya sedikit. Baca wirdul latif, bismillah, hadir hati kita. Masya Allah. Baca sholawat, hadir hati kita. Sallu ala nuril ladzi arajas sama. Sallu ala nuril ladzi arajas sama. Ya fawza man, ya fawza man salla alaihi wa sallama. Sallu ala nuril ladzi arajas sama. Ayo bersalawatlah kalian atas orang yang cahayanya naik ke atas langit. Ya fawz, alangkah beruntung. Siapa yang beruntung wahai Habib Ali Habsyi? Man shalla alaihi wa sallama, orang yang mengucapkan salawat dan salam atas cahaya yang naik, yang mi'raj di bulan yang akan kita sambut bersama, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wahakadha. Nah. Thumma, kemudian sambungannya, thumma la yanbaghi ayyutraka dzikru bil lisan ma'al qalbi khaufan min ayyadhunna bihir riya. Kemudian sangat tidak pantas. Thumma la yanbaghi, kemudian tidak pantas, ayyutraka dzikru, bahwasanya ditinggalkan berzikir dengan lisan disertai dengan hati, khaufan, karena khawatir, karena takut, ayyudhanna bihir riya, yaitu bahwasanya dikhawatirkan disangka orang pamer. Kenapa jurang jadi kada berzikir? Karena disangka orang riya. Masya Allah.
Kamu tahu garang arti ria itu apa dulu? Itu ria, tetanggaku ada rianya sekolah. Ria, tahu apa arti ria? Jangan ditinggalkan amal dikarenakan kita khawatir kalau kita di sana punya sifat ria. Kita harus tahu dulu ria itu apa. Dikit-dikit lihat orang pajang status, orang ada di sana masang status tentang dakwah, tentang di sana qautes dan lain sebagainya, tentang mengingatkan bulan Rajab dan lain sebagainya, langsung hapus saja kalau pina ria. Ada apa? Kita tahu ria itu apa? Ria itu apa? Tahu apa? Ar-ria, yang dimaksud dengan ria izharul ibadati, menampakkan suatu ibadah liqasdi ru'yatin nas, tujuannya agar dilihat oleh manusia. Tujuannya agar dilihat oleh manusia. Liqasdi ru'yatin nas laha, agar manusia melihat ibadah yang dia lakukan. Untuk apa? Nah, untuknya ini agar memujinya. Oh, masya Allah, masya Allah, situlah jar. Wali juga situ sekalinya lah nyeri jaga tahu jar, masya Allah. Lah haria. Dan hati-hati. Hati-hati. Hadzal Imam Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ada disebutkan nantinya oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan beramal karena manusia, ada riya. Kada jadi gini aku bama jadi itu ada riya. Wal amal li ajlin nas, dan beramal karena manusia, ada syirik. Wal ikhlas, dan apa itu ikhlas? Ayyu'afiyakallahu minhuma, ketika engkau diselamatkan dari dua-duanya itu, ada ikhlas. Dan bahkan seandainya ada bisikan, jangan ente ria aja, paksa minta perlindungan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena memang tujuan syaitan untuk memalingkan kita dari zikir. Itu memang tujuan syaitan, memalingkan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadha. Dari karenanya disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, disebutkan di dalam kitab Nasaihud Diniyah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau menyebutkan tentang masalah beramal. Terkadang ada orang beramal itu memang tujuannya hanya mendekatkan diri kepada Allah, hadzal mukhlis. Ada orang yang beramal tujuannya hanya mengharapkan pahala dari Allah, mendekat kepada Allah, meraih ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, hadzal mukhlis. Ada lagi yang kedua, beramal karena Allah dan untuk dilihat oleh orang lain, hadzal riya. Dan amal orang yang semacam ini ghairu maqbul, tidak diterima. Dan ada lagi orang yang beramal karena khusus memang untuk dilihat oleh orang lain. Seandainya orang lain tidak mengetahui, tidak melihatnya, lam ya'mal aslan, dia tidak akan pernah melakukan itu. Ada amruhu khatir. Orang ini bahaya. Dan riaknya orang ini sudah riaknya fatal, riak orang munafik. Hati-hati. Nah, jadi jangan sampai ditinggalkan amal karena masih dhon, takut riak, jangan. Bismillah, lakukan. La yang bagi, kata beliau, tidak pantas ayyutraka dzikru bil lisan ma'al qalbi khaufan min ayyudhanna bihir riya. Terus bagaimana bagusnya wahai imam? Bal yadhkuru bihima jami'a. Akan tetapi tetaplah berzikir kepada Allah dengan lisan dan hati. Tetap aja, jangan ada jadi masalah. Wa yaqsidu bihi wajhallahi ta'ala, dan hendaklah tujuannya hanya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Waqad qaddamna 'anil Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan telah kami sebutkan keterangan dari Al-Imam Fudail bin Iyad. Ada Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, anna tarkal amali li ajlin nas riya'un, yaitu beramal, kata Imam Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia, ada disebut riya.
meninggalkan amal karena manusia, riya. Jangan meninggalkan amal karena manusia. Wahakadha. Walau fataha al-insanu alaihi baba mulahadhati an-nas wal ihtiraz min tatarruqi dhununihim al-batilah lan sadda alaihi aktsaru abwabil khair. Jikalau seandainya seseorang membuka atasnya baba mulahadhatin nas, yaitu pintu-pintu perhatian manusia kepadanya, seandainya dia buka, wal ihtiraz min tatarruqi dhununihim wal ihtirazi min tatarruqi dhununihimul batilah, dan seandainya manusia dia al ihtiraz, yaitu bahwasanya meninggal berhati-hati dari tatarruqi dhununihimul batilah, karena tatarruqi dhununihimul batilah yaitu apa yang menimpa di dalam prasangka-prasangkanya yang batil, lan sadda alaihi aktsaru abwabil khair. Maka sesungguhnya seandainya manusia membuka pintu agar diperhatikan oleh orang lain, kemudian lagi menjaga diri agar jangan sampai di sana terjerumus di sana yaitu menghindari dugaan-dugaan yang masih belum tentu itu benar, lan sadda alaihi aktsaru abwabil khair, niscaya banyak tertutup atasnya pintu-pintu kebaikan. Aku hendak ke majelis najar, tapi kalau pindah sangka orang ria lah kada jadi genjar, kada jadi ke majelis. Kelihatan orang pangjar, kena sambat orang ria. Aku hendak berjumat esok jar, kada jadi genjar. Dilihat orang, kena ria, kena aku jar. Bapak dah aja koler, sudah hai. Kayak apa kita hendak ke majelis munnya kada turun? Begitu aja berceramah ria aja, Han sudah kada berceramah nyambati orang pulang, masya Allah. Ada, wah ini masya Allah, macam-macam modelnya tuh macam-macam modelnya. Ada yang kebisaannya ngomen, dan komenannya itu tidak membangun sama sekali. Subhanallah. Maka dari karenanya hati-hati hal yang semacam itu. Bijaklah dalam mengomen setiap konten orang lain, dan bijaklah di dalam membuat konten. Bikin konten-konten yang bermanfaat. Silahkan komen, tapi komen yang mana di sana bukan sebuah komenan yang tidak membangun. Kalau ingin mengkritik orang lain, kritik dengan perindividual. Ini masya Allah di komentar orang banyak, orang semuanya membaca datang ke orangnya, bismillah, ayo, kalau memang ingin membangun, ayo kritik dan saran dan lain sebagainya. Kita menerima kritik dan saran, ini begini kalau ingin membangun, begitu. Jangan anti kritik. Kita tahu siapa yang anti kritik? Orang yang anti kritik itu adalah, yaitu di dalam hatinya terdapat sifat sombong, dan orang yang sombong itu adalah dapat bahagian dari syaitan. Ada. Begitu. Hendak baca Quran malam ini surah Kahfi. Kalau pina kelihatan orang ya, kena sangka orang ria, kada jadi pulang. Hendak tulak haul, hendak tulak pemaulitan, kalau pina sangka orang ria, kada jadi. Lan sadda alaihi aktsaru abwabil khair. Tertutup banyak dari pintu-pintu kebaikan. Wa dhayya'a ala nafsihi syai'an 'aziman min muhimmatid din, dan dia telah mengabaikan atas dirinya akan sesuatu yang sangat besar dari kepentingan hal yang mulia dari agama, yaitu ibadah banyak terlewatkan. Kada hakun ini, kada hakun itu, macamnya. Walaisa hadza tariqatal arifin, dan ini semua yaitu adalah bukan merupakan jalan orang-orang yang arifina billah. Selawatan kada mau dipadahakan syirik, berzikiran kada mau dipadahakan syirik, dipadahakan ria, orang pengajian dipadahakan macam-macam. Kayak apa kisahnya? Ya kebanyakan nang mudah-mudahan selamatan aja kita bertahan. Wa usmut fa inna samta fihi salamati. Udah, kalau tidak faham, tidak mengerti, diam. Kenapa? Karena di dalam diam itu terdapat sebuah keselamatan. Ingin selamat, jangan pernah mengeluarkan kata-kata melainkan kata-kata yang baik,
bermanfaat buat orang lain, kalau tidak bisa udah diam. Begitu. Laisa hadza tariqatul arifin, bukan tariqah, bukan jalannya para arifin, bukan jalannya para ulama, bukan jalannya para orang soleh. Bayang berjamaah aja kada wani. Kenapa jurang Pak Haji kada wani berjamaah? Ria aja sidin. Kelihatan orang, bapak kayak pandak ada kelihatan orang, kecuali pian mau lip jalan bawah tanah, aksesnya langsung ke masjid Nyarakawa. Kan ada ibadah yang memang di sana kita tidak mampu melakukannya, melainkan dilihat oleh orang lain. Dan urusan riya dan ikhlas itu urusan hati, dan hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tujuannya untuk dipuji orang, untuk dapat kedudukan di dalam hati orang lain, itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, jangan pernah meninggalkan amal karena takut riya, tapi beramallah dan minta perlindungan kepada Allah dari sifat yang muhlikat wal muhbitat, yang menghancurkan amal kita dan membinasakan kita tersebut, yaitu riya. Jangan ditinggalkan, jangan, karena memang tujuan syaitan itu untuk menggoda kita agar jangan sampai beramal sama sekali. Itu memang tujuan syaitan. Nah, begitu. Dak sarwan parenya, koler aku sarwan aja. Pina ria ya nak. Sarwan ria. Jaka sarwan nyata kanyang makan. Nah, bahagia sidin itu paling intalo paling harat jana, karena makanan juga sarwan sekalinya. Ada karena amun sudah nang Pak Haji besarwan, wah lalu aja datang sarwannya jam 7, jam 3 datang sudah sidin. Kada gampangan pian. Kayak apa kisahnya? La ilaha illallah. Itu kalau kita berbicara masalah keikhlasan orang-orang dahulu, luar biasa. Karena ajallu ma yanzilu minas sama, anugerah terindah yang Allah berikan dari jalur langit itu adalah taufik, dan karunia termulia yang Allah berikan dari jalur bumi adalah keikhlasan. Dan ikhlas salah satu modal kita untuk mendapatkan keselamatan besok di hari kiamat. Kalau kita melihat bagaimana dahulu orang-orang yang terdahulu dalam ikhlasnya itu luar biasa. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam suatu peperangan, sering kita dengar itu, ingin membunuh orang musyrik yang sudah banyak membunuh orang muslim. Ketika ingin membunuh, maka musyrik tersebut, orang musyrik itu, musuhnya itu meludah ke wajahnya Sayyidina Ali. Beliau tinggalkan, tidak jadi. Ada yang bertanya, bilang kenapa tidak langsung dibunuh? Maka Sayyidina Ali mengatakan, ketika saya mengangkat pedang saya murni mengangkatnya karena Allah. Ketika dia meludahi wajah saya, ada sedikit emosi naik di sana, basyariyah, manusiawi. Maka saya tidak mau menggunakan ini pedang, melainkan karena Allah. Karena tahukah ini pedang, kata beliau, adalah pedang yang dikasih oleh Nabi Muhammad SAW kepada saya, yaitu pedang Dzulfiqar. Ada. Nah, itu orang-orang dahulu. Sampai Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, buyutnya Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau hidup, satu kampungnya tidak pernah merasakan kemiskinan. Tiap awal bulan ada sembako depan rumah. Tidak berlalu satu bulan, belum lagi awal bulan, akhir bulan sudah ada lagi, sehingga tidak ada yang mengadu tentang kemiskinan. Nah, ada orang kaya, orang bingung siapa yang ngasih. Bukan cari perhatian, bukan cari pujian, bukan cari kedudukan di hati manusia, lah. Yang beliau cari adalah ridhonya Allah. Sampai pada akhirnya orang bertanya-tanya siapa yang ngasih, siapa yang ngasih. Sampai suatu hari Imam Ali Zainal Abidin wafat, maka terhentilah makanan tersebut. Dan yang memandikan melihat ada di sini memar, karena beliau sendiri yang membawa. Ada Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ummu Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada doa ketika Nabi Muhammad mengatakan, ayyuhan nas ittaqu hadzal syirik. Wahai manusia, kata Nabi, takwalah kepada Allah, takutlah kalian dari kesyirikan ini.
Karena ini syirik lebih samar dari dabibin naml, dari kaki-kaki semut, bekas kaki semut. Kalau bekas kaki manusia masih bisa dilihat, bekas kaki semut. Kemudian para sahabat bertanya, fa kaifa nattaqih wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah? Bagaimana kita untuk terselamatkan dari itu ya Rasulullah, sedangkan dia lebih samar dari bekas kakinya semut? Maka kata Nabi Muhammad, baca nih doa. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Itu dibaca kata beliau. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Wahai Allah, saya berlindung kepada Engkau dari bahwa kami menyekutukan Engkau terhadap sesuatu yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu, dan kami meminta ampun kepada Engkau terhadap sesuatu yang tidak kami mengetahuinya. Wa hakadha. أيوة وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, nazalat hadhil ayah la tajhar bi salatika, la tajhar bi salatika. Diturunkan ini ayat, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, la tajhar bi salatika, jangan engkau mengeraskan suaramu dalam salat engkau, wala tukhafit biha, pula jangan juga direndahkan. Ini maksudnya kata Sayyidatuna Aisyah fid du'a. Kalau salat kan ada jahri dan ada sirri, ada israr, ada ijhar, ada dinyaringkan, ada direndahkan, dilirihkan suara kita. Salat yang dinyaringkan subuh 2 rakaat pertama dari salat maghrib dan 2 rakaat pertama dari salat isya. Selainnya tidak dengan suara yang keras, tapi dengan suara yang rendah. Begitu. Bagaimana kalau kita punya qadaan zuhur? Kita punya qadaan zuhur kemarin ketinggalan, baru ingat malam ini. Kita qada nih malam. Jangan nunggu zuhur besok, qada. Kalau untuk mengqada salat, bebas waktunya kapan aja boleh. Seandainya waktu zuhur engkau ketinggalan dan engkau mengqadanya di malam hari, maka dianjurkan bagi engkau, disunnahkan untuk menyaringkan 2 rakaat pertama bacaanmu. Kenapa? Karena engkau mengqadanya di malam hari, dan sholat malam biasanya adalah dinyaringkan suaranya. Begitu juga sebaliknya, sholat kita yang ketinggalan maghrib, baru ingat besok Jumat, ya Allah, Jumat baru ingat, wah langsung habis Jumat dah sholli fardul maghribi 3 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Kalau kada berbuat qadanya boleh kada? Boleh. Adaan qadaan itu cuma sunnah, yang penting qasad, ta'arud dan ta'yin. Begitu. Jangan dipersulit. Ini ya Allah takbiratul ihram, ya Allah astaghfirullahaladzim, Allah astaghfirullahaladzim. Lambatnya qasad, yaitu mengqasad usalli, kemudian ta'arud dan ta'yin, tentukan di sana fardu zuhur, fardu asar, selesai. Apabila kita jadi makmuman, bismillah. Masalah adaan mustaqbilal qiblati, adadur rakaah, itu sunnah, itu sunnah. Umpama sidin sembahyang isya, ujar sidin usalli sunnatal khusuf, wah gerhana jadinya, masya Allah, bingung orangnya. Ulun pernah suatu hari menemui imam sembahyang maghrib subuh, niat sidin sholli fardhu subhi raka'ataini, nah julun dahuram seberataan makmum nak ini berataan, nah sidin cuek kayak masih tak.
muntungnya usalli fardhu subhi, hatinya fardhu maghrib, kada jadi masalah. Nyenang iya nyenang Allahu akbar, haratan nang itu nang ianya mulai alif Allah sampai ro akbar. Allahu akbar, nah nyamannya ini kada Allah astagfirullah. Kenapa jadi kayak itu sembahyang? Was-was orang was-was itu dalam makanan nih, halal kah haram kah, mintu jua jangan nang dalam neto aja. Beudu jua was-was, astagfirullah astagfirullah, saember sudah nang terbuangnya aja. Nah makanya membuka keran tuh nah dilanggar-langgar, di musigit-musigit jangan terlalu daras, udah boleh dikit-dikit aja nah, tunggal titikan aja lah guru, kalambatan pulang tunggal titikan nang sadang-sadang aja, jangan sampai tabuangnya lebih banyak dari nang tepakai. Jangan nang ampun musigit, jangan nang ampun langgar di batang banyugin kada boleh. Amin tuh beudu aja nang astagfirullah nawaitul wudu'a rakaat ini astagfirullahaladzim. Kenapa jadi rakaat ini? Kambang tangan belum tuntung jadi lagi baudu. Kenapa jurang lambat bana baudu? Ulun menuruti Imam Ali Zainal Abidin guru ai. Lain pulang Imam Ali Zainal Abidin itu karena sidin pingsan, ma'rifat sidin luar biasa, mun ikam was-was. Kamu tahulah was-was itu kenapa? Jer Imam Habib Abdullah Al-Haddad, orang yang was-was itu adalah kalau kada kurang dalam otaknya atau kebodohan di dalam sunnahnya. Itu aja kada paham sunnah itu. Allahu akbar, nah nyamannya ini kada astagfirullah Allah astagfirullah. Baca Fatihah pulang was-was juga alham ya Allah. Kenapa itu biasa aja bang? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kada alhamdulillahi rabbil alamin. Kada kayak itu juga kalau amunnya anu pang langsung aja gurunya. Kada nang bau salian, kada apa-apa. Jadi jangan sampai karena nang beniat nang talaffuz biha sunnah mahalluhal galab, tempat beniat itu di hati, menuturkannya itu adalah hukumnya sunnah. Jadi jangan karena nang seikung menuturakan nang seikung kada bakalahi maning itu aja, jangan diabutakan. Umpama paranya sembahyang tarawih toh langsung aja as-salata jami'ah as-salata sunnat at-tarawih rahimakumullah Allahu akbar. Kada berniatan lagi sini. Kenapa kada berniat aja? Melafazkannya itu hukumnya sun, andakan niat di hati. Jadi kada apa-apa. Bayang hari raya aja sini 2 rakaat, takbir pertama 7, nang kedua 5, bisa kalau beratan jauhannya dah. Kayak itu aja sih Den. Bisa kalau nih ngarang gawian tahunan aja sih Den. Hati-hati aja. Mun limbah takbir pulang jangan ruku. Itu takbirnya 7 kali nang pertama, nang kedua 5 kali. Yang ngalihai pengajian tetapi hadir, berdengar kada mau. Pas sembahyang hari raya Allahu akbar. Seorang di luar. Nah, baca doa iftitah dulu Allahu akbar je imam ruku nang di luar. Nang dihigani bingung imam belum Fatihah lagi kenapa jadi ruku, Fatihah juga ruku umpatan tadi tuh mbah itu pulang jar imam Allahu akbar ada sami Allahu liman hamidah kenapa aja nah daur kalau jadinya lalu betakun kayak apa aja tahu juga aja. Nah makanya harus pakai ilmu badadangar di majelis itu. Badadangar majelis fikih ada lengkap aja kita di Banjarne, di Kalimantan ini lengkap aja, tinggal kitanya aja lagi mau kakada kan mendatangi. Dan ingat sekali lagi jangan membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Jangan katuju membanding-bandingkan. Mesti anu tuh udah cukup di hati aja ranai.
wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, itu maksudnya adalah di dalam doa. Nah itu. Naam. Wabtaghi baina dzalika sabila, dalam surah Al-Isra. Naam. Bismillah, baca lagi. Faslun fi fadaili dzikri. I'lam أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كذا قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله تعالى: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكه وتطلق وتحج وأشبه هذا. نعم. Sekarang faslun fi fadailid dzikir. Ini fasal menceritakan tentang keistimewaan zikir. Ini fasal menceritakan tentang keistimewaan zikir. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, ujar Sidin, kamu harus tahu, anna fadilatadz dzikri ghairu munhasiratin, bahwasanya keistimewaan zikir itu, fadilat zikir itu ghairu munhasirah, yaitu kada terbatas. Banyak keutamaan zikir. Seandainya toh kada ada keutamaan zikir kecuali fadhkuruni adzkurukum. Seandainya ning itu aja toh, ingatlah aku, jar Allah, aku akan mengingat ikam. Seandainya kada ada keutamaan zikir kecuali ayat Al-Quran yang itu. Dan seandainya tidak ada keistimewaan zikir kecuali dengan bahwa ketika Allah mudahkan lisanmu untuk menyebut namanya, Allah ringankan hatimu untuk mengingat kepadanya, itu sudah cukup kemuliaan yang Allah berikan. Berapa banyak orang di akhir zaman yang dia panggil adalah orang-orang yang tidak ada kedudukannya di sisi Allah, namun ketika engkau dianugerahkan oleh Allah lisan untuk berzikir kepadanya, untuk mengingatnya, maka sungguh itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan fadhkuruni adzkurukum, ingatlah aku akan mengingat kalian. Bagaimana Allah mengingat kita? Allah mengingat kita dengan memberikan ampunannya, dengan memberikan rahmat kasih sayangnya, dengan memberikan kecukupan dalam kehidupan kita, dengan Allah menghindarkan kita dari bala musibah, dengan Allah memberikan kelembutannya kepada kita, dengan memberikan segala keinginan kita urusan dunia wal akhirah. Dari karenanya minta kepada Allah setelah selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya. Kita lemah. Wasyaitan yajri fil insan majrad dam. Syaitan itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan kita dari mengingat Allah. Maka dari karenanya minta, ya Allah, bantu saya untuk mengingat Engkau. Ketika ingat kepada Allah dalam dapat nikmat, ingat kepada Allah. Dapat nikmat, ingat Allah. Dapat musibah, ingat kepada Allah. Diberikan kesehatan, alhamdulillah. Diberikan penyakit, tetap minta pahala dari Allah dan berusaha untuk ridha. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik, dan tolong saya untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Setelah ingat dan bersyukur kepada Allah, tidak ada lagi melainkan adalah wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Masya Allah. Mudahanlah kita berataan termasuk orang ahli zikir, insya Allah. Dari karena itu mun kada kawatulah mangkaya orang nang senantiasa ingat lawan Allah, ingat terus lawan Allah. Mun kada kawa jua mengawali siang lawan mengakhiri siang barang. Mengawali siang dan mengakhiri siang itu barang. Jangan nang kadada lalu. Jangan nang kadada lalu itu. Ini bilang nang ya Allah. Itu ujar Nabi, perumpamaan orang nang berzikir, perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat dengan Allah, itu perumpamaannya seperti antara orang nang hidup dan mati.
Orang yang menyebut nama Allah dengan orang yang lalai dari Allah, itu perumpamaannya seperti orang yang hidup dan mati. Yang berzikir hidup, yang tidak berzikir mati. Apalagi yang kita sebut adalah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi dzakal arus dzikruhu yuhyin nufus. An-nabi dzakal arus dzikruhu yuhyin nufus. An-nasara wal majus aslamu baina yadayh. Dzikruhu yuhyin nufus. Dan Allah jadikan tanda yang paling jelas dari hamba-hambanya yang dicintainya adalah yaitu gemar berzikir. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersama orang yang mengingatku, kata Allah. Masya Allah. Jangan sampai ingat Allah ketika dapat musibah baru ya Allah ya Allah. La. Ada Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan udhkuruni fin ni'mah, yang dimaksud dengan ayat fadhkuruni adhkurukum. Ibn Abbas mengatakan udhkuruni bi ta'ati, ingatlah aku dengan melakukan ketaatan kepadaku, adhkurukum bi maghfirati, aku akan mengingatmu dengan memberikan ampunan. Sa'id bin Jubair mengatakan dalam tafsir Al-Baghawi, udhkuruni fin ni'mati war raha, ingat aku ketika engkau mendapat nikmat dan kesenangan, adhkurukum fi syiddati wal bala, aku akan mengingatmu ketika engkau tertimpa kesulitan dan bala. Kata. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin berzikir. Ada Rasul ditanya, amalan apa yang paling afdal? Kata Nabi, amalan yang paling afdal antufariqad dunya wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Ketika engkau meninggal dunia, lisanmu basah dalam mengingat Allah. Liyattakhidh ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira. Hendaknya setiap kita menjadi orang yang lisan selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita zikir. Kalau tidak mampu kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, setidaknya waktu-waktu yang tertentu jangan sampai lalai kita darinya. Sebagaimana Sayyidina Al-Haddad mengatakan bahwasanya wa kun syadidal hirsi ala imarati ma ba'da salati subhi ila tulu'. Jadilah engkau orang yang haris, menyukai mengisi dengan peribadatan apapun di waktu setelah subuh sampai terbit matahari. Itu satu waktu. Dan waktu yang berikutnya adalah yaitu ma ba'da salatil asri ilal ghurub, setelah asar sampai maghrib, atau sebelum maghrib beberapa waktu. Karena dua waktu itu adalah merupakan waqtani syarifan, dua waktu yang sangat mulia, yang tafidhu fihima minallahi ta'ala al-imdad, yang Allah tuangkan di sana yaitu madat, pertolongan dari Allah, tapi tidak semua orang dapat. Alal mutawajjihin, hamba-hamba yang memang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, apabila kita ingin memperdapati ketertinggalan kita di dalam ibadah, di dalam zikir, di dalam keistimewaan amal-amal yang lainnya, karena kita dalam 24 jam tidak mampu untuk mengisi secara totalitas dalam ibadah, setidaknya 4 waktu jangan ditinggalkan. Yang pertama sebelum subuh, meskipun 10 menit ibadah, tawajjuh kepada Allah, istighfar, apapun di sana zikir. Kemudian setelah sholat subuh walaupun sebentar, kemudian sebelum maghrib walaupun sebentar, 10 menit, 15 menit, kemudian setelah antara maghrib dan isya. Ada 4 waktu makmurkan dengan ibadah, maka Allah tutupi segala ketertinggalan kita dari waktu-waktu yang lain. Wahakadha. Wabil khusus bulan yang akan kita sambut bersama, mudah-mudahan panjang umur seberatan, yaitu adalah bulan Rajab. Hadza bulan istimewa, bulan agung, bulan mulia. Dan jangan sampai kita dilalaikan dengan keadaan di malam pertama bulan Rajab. Sekali lagi, bulan Rajab bulan yang sangat istimewa, bulan Rajab bulan yang sangat mulia.
bulan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, wabil khusus istighfar. Maka jangan sampai kita lewati bulan Rajab dengan hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Wabil khusus malam pertama bulan Rajab, jangan sampai kita dilalaikan dengan keadaan, jangan sampai kita dilalaikan dengan situasi, jangan sampai kita dilalaikan dengan kondisi yang melalaikan kita dari keistimewaan malam pertama bulan Rajab. Ada apa di malam pertama bulan Rajab? Naam, Rasul bersabda dalam sebuah hadis, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam dalam 1 tahun yang mana doa seseorang tidak akan pernah ditolak. Dari 5 malam tersebut disebut sama Nabi Muhammad awal lailah min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Wahai orang yang menginginkan kebahagiaan akhirah dan keselamatan dunia, jangan kau sia-siakan malam pertama bulan Rajab. Jangan kau sia-siakan malam pertama bulan Rajab. Hidupkan dengan ibadah paling minimal maghrib, isya dan subuh berjamaah. Kalau bisa, kebanyakan malammu kau lewati dengan ibadah kepada Allah. Jangan lalai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Ada malam pertama bulan Rajab, nah itu wabil khusus. Dan bulan Rajab disebut dengan, yaitu ashhuril hurum. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya sesungguhnya jumlah bilangan bulan dari semenjak diciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan adalah Ashhuril Hurum, bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang terhormat. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Pesan Allah, jangan engkau menzalimi dirimu di bulan-bulan tersebut. Bagaimana cara menzalimi diri? Dengan engkau mengabaikan kewajiban, dengan engkau berani melanggar sesuatu yang dilarang. Hada zalim, zalim terhadap dirinya. Nah, itu bulan Rajab. Amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala amal ibadah kita, ketaatan kita di bulan yang mulia itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hada bulan Rajab. Yang mudah-mudahan panjang umur insyaallah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaqul beliau membaca doa ketika melihat hilal di bulan Rajab. Ketika melihat hilal di bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah Allah. Ada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam pertama tersebut ketika melihat hilal, beliau berdoa kepada Allah, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bagaimana kerinduan Nabi kita Muhammad dengan bulan Ramadan, beliau meminta kepada Allah, ya Rabb, berkahi saya di bulan Rajab, berkahi saya di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia saya sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 bulan yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang pertama Rajab Al-Mudhar, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 4 bulan ini, 3 bulan berturut-turut, 1 bulannya baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Hadza bulan Ashhuril Hurum, yang mana puasa di bulan-bulan Ashhuril Hurum 1 harinya sama dengan 1 bulan di bulan yang lainnya. Ayo bismillah. Masya Allah. Sampai lagi disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu bahwasanya fadlu Rajab ala sairi syuhur ka fadlil Quran ala sairil kalam. Keistimewaan Rajab dari bulan-bulan yang lainnya seperti kemuliaan Al-Quran dari seluruh perkataan. Bahkan lagi Nabi Muhammad mengatakan Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan bulannya umatku. Sekali lagi malam pertama tadilah, jangan ditinggalkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengkhususkan
beberapa malam dalam satu tahun, diantaranya malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, Idul Fitri dan Idul Adha, beliau khususkan malam-malam tertentu dalam beribadah kepada Allah. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Kalau tidak mampu semalaman suntuk kita ibadah, setidaknya maghrib, isya sama subuh berjamaah. Apalagi kalau bisa puasa, Masya Allah, hari pertamanya puasa, Masya Allah. Kalau orang-orang dahulu tuh puasanya 1 bulan penuh, Rajab 1 bulan penuh, Sya'ban 1 bulan penuh, Ramadan jadi 3 bulan berturut-turut. Kalau kita kadang-kadang sebulanan ya setengah bulan barang, kadang-kadang setengah bulan ya seminggu barang, kadang-kadang seminggu ya 3 hari barang. Ambil ayyamul bid 13, 14, 15. Kadang-kadang 3 hari ya sehari barang mewakili. Kadang-kadang sehari ya salam. Begitu. Mudahan dapat taufik insyaallah. Yang penting niat dulu dah. Yang penting niat insyaallah. Ayo puasaan, mumpung libur. Kan libur. Mumpung libur. Ayo libur kita puasa yuk. Kita berbagi ikam setengah hari, kau setengah hari. Masya Allah. Ini ajaran dari mana lagi nih? Akhir zaman tuh macam-macam ajaran, kasihan bubuhan MUI yang kasihan. Macam-macam menangani hal gitu. Sudah diberikan fatwa dan lain sebagainya. Banyak yang menentang ini itu dan sebagainya. Padahal mereka tidaklah menetapkan suatu pernyataan, melainkan adalah dengan memandang ilmiahnya luar biasa. Wah, kita dengan nafsu. Ilmu tuh kalau sudah dengan nafsu ya begitu. Ada dikatakan bahwasanya gutrah minal hawa tukhammit bahr minal ilm. Setetes dari hawa nafsu itu merusak lautan ilmu. Setetes dari hawa nafsu, dari hawa, itu tukhammit bahr minal ilm, merusak lautan ilmu. Kata Sayyidil Habib Umar, bagaimana kalau yang dia punya lautan hawa nafsu setetes ilmu? Ini bukan rusak lagi, hancur. Itu setetes dari hawa merusak lautan daripada ilmu. Dia punya ilmu selaut, ada satu setetes dari hawa, itu ilmu yang selaut rusak jadinya. Bagaimana kalau yang kita punya hanya setetes dari ilmu dan hawa nafsu kita selaut? Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu diukur dengan otak, bukan dengan di sana at-talaqi, belajar dan lain sebagainya, kitab yang mu'tabarah. Kalau ilmu diukur pakai akal, pakai otak, niscaya mengusap khuf, tahu khuf lah, khuf bagi orang yang pakai khuf itu bukan bagian atas, bagian bawah. Kenapa? Karena yang kotor di bawah, tapi kenapa yang diusap di atas? Apalagi kalau tayamum. Ayo tayamum. Adalah tayamum berkumur. Tuh berkumur, air pasir. Kembali kita ke Rajab, karena kita bentar lagi menyambut bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab adalah pintu untuk menyambut bulan Ramadan. Ya Rabb, mudah-mudahan panjang umur berjumpa bulan Ramadan. Sehingga dikatakan Rajab syahruz zara' wa Sya'ban syahrus sagi wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam, dan bulan Sya'ban bulan kita menyiramnya, dan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Ada lagi yang mengatakan Rajab syahr litarkil afat wa Sya'ban fi'lit ta'at. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang mana engkau di sana meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Ada bulan Rajab harus ditekankan. Meninggalkan maksiat bukan hanya di bulan Rajab. Bukan hanya di bulan Rajab, tapi di bulan Rajab lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena ketika amal ibadah kita dilipat gandakan, maka dosa dan kesalahan pun juga dilipat gandakan. Di bulan Ramadan itu
di bulan Sya'ban kita melakukan ketaatan-ketaatan sehingga di bulan Ramadan kita sampai kepada ma'rifat. Ada tadi kita katakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai beliau mengkhususkan itu malam dalam 1 tahun untuk ibadah. Ada yang mengatakan tidak boleh, beda neraka. Sabar dulu. Ini Sayyidina Ali. Tahu sama Sayyidina Ali? La fata illa Ali wala sayfa illa dzul faqar. Ali, tahu Sayyidina Ali? Hada kan yufarrigh nafsah lil ibadah. Beliau mengkhususkan dirinya untuk beribadah dalam 1 tahun 4 malam. Pertama, malam pertama bulan Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Idul Fitri, yang keempat malam Idul Adha. Sampai beliau punya doa khusus di malam itu. Terlihat suaya, jangan terlalu. Sayyidina Ali, tahu Sayyidina Ali? Naam. Wa hakadha. Apa yang bagusnya kita lakukan di bulan Rajab? Naam, ringkas saja karena udah jam 9:30 sudah. Barang Apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? 1. Ini pasang niat baik-baik dari sekarang ya. Amalan yang paling afdal di bulan Rajab pertama adalah puasa. Kalau bisa. Banyak keistimewaan tentang orang yang puasa di bulan Rajab. Kalau bisa. Ya kalau kada kawa sebulanan tadi sehari barang mewakili belajar puasa pulang. Parak bulan Ramadan belajar puasa mulai bulan Rajab. Karena Sya'ban puasa pulang. Karena Ramadan sudah terbiasa. Ini mau 11 bulan kita ada di puasaan. Sampai Ramadan hari pertama yang bilang pucat muha. Ada benar. Bilang ajan juhur rasa ajan maghrib sedih, masya Allah. Ayo bismillah puasa. Kemudian yang kedua yaitu istighfar. Ada yang paling afdal. Karena bulan Rajab dikatakan oleh para ulama syahrul istighfar, bulan istighfar. Bulan istighfar. Dan istighfar macam-macam. Lafaznya macam-macam. Di antaranya adalah yang biasanya dilakukan dan diamalkan oleh para ahli tarim. Wahab bin Munabbih mengatakan, saya membaca di sebagian kitab yang diturunkan oleh Allah, siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sepanjang bulan Rajab pagi dan sore hari sebanyak 70 kali dengan mengangkat kedua belah tangannya, maka kulitnya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Angkat tanganmu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wah, 70 kali. Banyak lagi lafaz-lafaz yang lain, syigat-syigat yang lain. Namun jangan ketinggalan sepanjang bulan Rajab sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu kalau bisa dibacanya pagi dan sore hari sebanyak 3 kali kalau bisa. Kalau bisa itu